Sepak bola tuh nggak cuma soal gol, nggak cuma soal trofi. Kadang sepak bola itu soal keputusan-keputusan gila yang bisa bikin lo naik ke atas banget atau jatuh ke bawah banget. Dan satu hal yang pasti, semua orang bakal ngomongin lo. Hari ini kita ngomongin seorang bek kiri yang udah nyaman banget, udah jadi inti di klubnya. Tapi tiba-tiba, dia decide buat ninggalin semua kenyamanan itu. Demi apa? Demi tantangan baru, demi keluar dari comfort zone. Namanya Calvin Verdong, dan kisahnya sekarang lagi ramai banget. Di NEC Management hidupnya udah enak banget. Starter tiap minggu, fans sayang banget, pelatih percaya penuh. Lo bayangin aja, statistiknya gokil. Salah satu fullback dengan umpan progresif terbanyak di dunia musim lalu. Dunia men, bukan cuma Belanda, hehe. Jadi wajar kalau NEC tuh literally nggak bisa lepasin dia. Verdong tuh ibarat anak komplek yang udah jadi ketua RT. Semua orang kenal, semua orang respect, dan gak ada yang bisa gantiin posisinya. Tapi masalahnya, disitulah comfort zone mulai berasa kayak jebakan. Lo jadi terlalu aman, lo tahu tiap minggu lo bakal main, lo tahu fans bakal tepuk tangan, tapi lo juga tahu level lo gak naik-naik. Dan dia sadar, kalau mau berkembang, kalau mau ngerasain level yang lebih tinggi, dia harus cabut. Datanglah Lille, klub Liga 1, main di Liga Eropa, exposure jauh lebih gede. Dari stadion kecil di Nijmegen, sekarang ke panggung Eropa. Dari lawan Fortuna Sittard, sekarang mungkin lawan AC Milan atau Liverpool. Haha, boda level kan? Tapi ya, masuk Lille bukan berarti jalan tol bro. Justru disitulah tantangan terbesar. Karena di sana udah ada Romain Praut, bek kiri yang udah mapan, udah punya pengalaman di Liga 1, bahkan pernah main di Premier League. Jadi, posisi starter no guarantee. Bayangin aja, dari yang tadinya raja di NEC, tiba-tiba lo bisa aja cuma jadi pemain cadangan, duduk manis di bench sambil tepuk tangan buat orang lain. Gila nggak tuh? Tapi ya, ini kan sepak bola. Lu nggak bisa stuck di satu tempat selamanya. Kadang lu harus gambling. Kayak pindah kerjaan lah. Dari kantor lama yang nyaman ke tempat baru yang lebih prestisius tapi penuh tekanan. Lu bisa gagal total atau lu bisa shine lebih terang. Verdong paham banget. Keputusan ini riskan. Tapi dia juga tahu, kalau lo pengen tumbuh, lo harus berani keluar dari comfort zone. Lo nggak bisa selamanya main aman. Dan menariknya, Verdong tuh punya modal gede. Bukan cuma karena dia versatile, bisa main bek kiri, bisa bek tengah, tapi juga karena mentalnya. Dia pernah bilang, saya siap keluar dari zona nyaman. Itu kalimat yang kelihatan sederhana, tapi kalau lo ngerti dunia sepak bola, itu berat banget men. Apalagi buat pemain yang baru aja jadi andalan timnas Indonesia. Lu tahu sendiri hype-nya gimana. Kalau di NEC, dia udah otomatis main. Kalau di Lille, bisa aja dia cuma jadi cameo, masuk menit 80. Dan orang-orang Indo pasti bakal rame. Loh, kok cadangan mulu sih? Tapi justru disitulah ujiannya. Apakah dia tahan? Apakah dia sabar? Apakah dia bisa fight dan rebut posisi inti? Atau justru dia mentok, terus jadi contoh klasik pemain yang gagal begitu pindah ke liga lebih besar? Kalau sukses, karirnya bisa melonjak drastis. Dari sekedar bek kiri NEC, dia bisa jadi bek kiri Liga Eropa. Exposure makin luas, sponsor makin banyak, nama Indonesia makin dikenal di Eropa. Tapi kalau gagal, ya at least dia pernah coba. Dan itu menurut gue lebih baik daripada selamanya main aman. Karena pada akhirnya, sepak bola itu bukan cuma tentang bertahan di tempat aman, tapi tentang berani ambil resiko dan nerima apapun hasilnya dengan kepala tegak. Jadi sekarang kita tinggal tunggu, apakah Calvin Verdong bakal stuck di bangku cadangan, jadi penonton di Lille, atau justru jadi cerita inspiratif yang bikin orang bilang, untung dia berani keluar dari comfort zone. Sepak bola itu keras, tapi juga indah. Kadang, keputusan paling nekat justru yang nentuin siapa lo sebenarnya. Dari Nijmegen ke Lille, dari inti ke cadangan, Calvin Verdong udah ambil langkah besar. Sekarang, tinggal waktu yang jawab.
Ini jadi cerita kegagalan atau legenda baru? Inilah sepak bola bro. Inilah La Football.